Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, saya doakan menjadi muslim yang istiqomah, rajin ibadah wajib dan sunnah, menjadi golongan ahlu sunnah wal jamaah. Hidupnya kaya dan barokah, dijauhkan dari musibah dan fitnah. Yang jomblo segera menikah, yang sudah menikah syukur-syukur istrinya tambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, jajaran para panitia yang selalu tersenyum bahagia, tak lupa teman-temanku, bapak, ibu, abang-abang, adik-adik, para duda, janda, dan perjaka yang saya banggakan. Terkhusus buat si Eneng, calon idaman yang saya nanti-nantikan kelak di pelaminan. Saudaraku, sebangsa dan setanah air yang Allah muliakan, Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan singkatan NU ialah ormas Islam terbesar yang bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas restu dari guru beliau yakni Syekhuna Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Yang mana menurut saya Nahdlatul Ulama ini bukan hanya sebatas ormas saja, tapi lebih dari itu. Nahdlatul Ulama adalah separuh jiwanya Indonesia. Jadi bisa dikatakan tak hidup rasa di Indonesia kalau tidak ada NU di dalamnya. Setuju? Mengapa saya dengan percaya diri mengatakan demikian? Jelas, karena ketika kita melihat sejarah, banyak dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang ikut berperan besar dalam kemerdekaan NKRI. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau di samping pendiri Nahdlatul Ulama, beliau juga sang pelopor revolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang memberikan semangat kepada para pejuang NKRI. Ada Kiai Haji Wahid Hasyim, beliau merupakan salah satu perumus Pancasila. Kiai Haji Syam'un Banten, beliau di samping menjadi seorang kiai, beliau juga brigadir jenderal yang memimpin gerilya hingga wafat di tanah Banten. Dan masih banyak lainnya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang ikut berperan besar dalam kemerdekaan NKRI serta kemajuan bangsa Indonesia. Mengapa bisa demikian? Jelas, karena di dalam Nahdlatul Ulama terdapat prinsip tekad dalam satu kalimat, hubbul waton minal iman, nasionalisme sebagian daripada iman. Dan alasan mengapa Nahdlatul Ulama eksistensinya masih terus ada sampai sekarang, bahkan meluas, karena amaliyah serta faham NU yang sangat cocok dengan karakter bangsa Indonesia, bahkan seluruh masyarakat di dunia. Secara garis besar, ada 4 prinsip dasar yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama, at-tawasut atau sikap tengah-tengah. NU merupakan pengamal Islam yang moderat, tidak fanatik dengan satu paham, tidak mudah mengkafirkan, membid'ahkan, mencaci, apalagi menghina hanya karena paham yang berbeda. Dalilnya di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakuna syuhada'a 'alan nas. Yang kedua, at-tawazun atau seimbang. Seimbang dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, tidak memberatkan pada satu sisi, tidak meremehkan pada sisi yang lainnya. Begitupun dalam penggunaan dalil, baik dalil akli maupun dalil nakli. Dan yang ketiga, al-i'tidal. Dengan al-i'tidal ini memberikan kepada kita agar kita mempunyai sikap adil dan berpihak pada yang benar. Dan yang keempat, at-tasamuh atau toleransi. Sikap inilah yang mampu mempersatukan keberagaman di Indonesia, baik keberagaman suku, bahasa, budaya, bahkan agama.
ini pula lah yang sudah diingatkan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama agar kita senantiasa menjaga toleransi dalam hidup bernegara, berbangsa dan beragama. Dan ini pula lah yang sudah diajarkan dan diamalkan oleh almarhum Gus Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan akrab Gus Dur. Bagaimana beliau mengamalkan toleransi? Pernah suatu ketika beliau mendatangi suatu daerah di tanah Bali. Namun anehnya, yang pertama kali beliau datangi bukan petinggi Islam, melainkan agama Hindu. Orang yang tak paham pasti menganggap Gus Dur ini orang yang sesat, orang yang liberal. Padahal inilah dakwahnya NU, penuh dengan toleransi, cinta kasih, dan sayang. Saudaraku, sebangsa dan setanah air yang Allah muliakan, inilah salah satu bentuk pengimplementasian ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan keberagaman di antara kita. Tujuannya apa? Tujuan agar kita saling mengenal, saling mencinta dan mengasihi. Inilah dia Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Islam yang ramah bukan marah-marah. Islam yang merangkul bukan memukul. Islam yang saling mengasihi bukan mencaci maki. Dan pada akhirnya tidak ada salahnya kalau saya mengatakan saya bangga menjadi NU. Saya bangga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Thailand, pulangnya lihat Boruto dengan wanita. Jangan rindu kalau selamanya udahan, kalau rindu kalau Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.